سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, pada hari Selasa di malam Rabu tanggal 14 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan 14 Rajab 1446 Hijriah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga memelihara iman Islam kita sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur, sehat afiat, dan segala hajat-hajat kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, salamun alaika ya Rabbi asyaki wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaika ya Rabbi asyaki wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaika ya Rabbi asyani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kalau menurut catatan yang Anda taruh di media sosial di YouTube itu udah masuk sholat berjamaah yang bagian ke-9. Ya, di dalam menjelaskan sholat berjamaah sudah masuk bagian ke-9. Ya, artinya udah 9 kali pertemuan kita masih membahas sholat berjamaah. Kenapa begitu lama? Ya karena di malam Rabu ini yang Anda khususkan fikih yang luas, karena ada kitab dan sebagainya. Tapi kalau di luar Anda bawa kitab yang kecil, ya satu waktu. Ya, kalau Anda kan ngajarnya maghrib sampai isya. Kalau pakai ginian ya, kalau ngomong bicara 20 menit habis satu waktu. Kedua, bawa kitab kebanyakan. Kita aja udah ngaji Sabtu pagi, mau Sabtu malam udah bawa kitab banyak. Ya, bawa kitabnya 3 atau 4 karena 1 udah selesai tafsir. Ya, jadi tinggal di 3 yang kita mesti bawa. Belum kitab kreatifnya, belum kitab catatan yang kita bawa, pulpen dan sebagainya. Ada 2 tas Anda kalau jalan. Nah, jadi tempat-tempat lain nggak begitu luas. Yang penting-penting. Tapi kalau yang lebih spesifiknya lagi ada di malam Rabu. Oleh karena itu Anda masukin. Kalau ngajar tempat lain belum tentu Anda live streaming, enggak? Ya live streaming, ya jarang banget gitu. Kalau lagi mau, jadi kalau di sini Anda khususkan kedua lagi. Kenapa? Bisa disimpan, terutama di YouTube bisa disimpan. Sampai kapan? Sampai YouTube-nya kelar.
Paham nggak? Selama YouTube masih ada, jangan kebakaran kalau masih YouTube masih ada, masih jalan, masih ada dunia. Kalau YouTube-nya nggak ada, dunia nggak ada, ya habis, selesai udah. Keduanya bisa disimpan. Anda berkali-kali ngomong, artinya Anda nggak capek kalau disimpan di video, berat 3 biji aja GB-nya udah habis kita. Nah, dan bisa dijangkau sama teman-teman kita semuanya, sama murid-murid Anda, jamaah Anda dimanapun ada, kalau mau dia dengerin, ya. Sebab kalau fikih nggak bisa cuma pakai ginian doang nih. Itu untuk kategori tasawuf nggak jadi masalah. Tapi kalau fikih, kalau cuma ngandelin dari audio nggak bisa, mesti ada praktek, kadang-kadang pakai ini. Tempat lain ada nggak ada pakai gini-gini ya nggak ada. Nah, karena fikih di sini khususkan. Maka Anda bilang Anda berlepas tanggung jawab dari orang yang belajar sama Anda dimanapun juga, kalau dia nggak dengerin di malam Rabu. Sebab di malam Rabu ini yang paling penting. Tahunya dari mana ya? Kalau kita Anda ngumpul sama jamaah Anda nih, dari mana aja, misalnya gitu lagi sholat berjamaah, apa yang Anda udah ajarin nggak dipraktekin, ketahuan karena nggak dengerin. Seperti ketika jamaah mana, Anda kan selalu dengan sengaja, dengan tahu gitu tuh kalau ngumpul, kalau nggak ngumpul nggak tahu orang gitu. Baik dari akhlak, baik dari tasawuf, baik dari fikih. Seperti misalnya waladhdallin, yang ngerti bareng sama Anda. Kalau nggak ngerti, padahal ngaji mana bisa bertahun-tahun, bukan yang baru, bahkan yang baru ngamalin. Yang lama enggak, kenapa? Karena dia dapat ilmunya ketika Anda datang. Biar udah 10 tahun ngaji datangnya dan nggak ngajarin fikih, bukan dari nggak ngajarin fikih, masa semuanya fikih. Kalau rajin kan ini dapat, yang fikihnya ditaruh di sini. Kalau dia nggak dengerin nggak bakal bisa. Ya, paham tuh ya? Ya, belum lagi tentang tahiyat, dirinya bagaimana. Ya, itu yang kecil-kecil memang nggak membatalkan, tapi pahalanya jadi besar kalau kita amalkan. Ini seperti ini nih, masalah sah-sah. Sholat berjamaah yang kita akan bahas, bicaranya sah dulu. Kalau sholat nggak sah, ya percuma. Sholatnya sendiri nggak sah, maka kita belajar kan hukum-hukum syarat-syarat sholat. Nah sekarang sholat kita yang sendiri udah bisa sah. Bagaimana dalam berjamaah? Nah ketika berjamaah kita cari sah dulu. Sah. Ntar kalau udah sah, baru naik lagi ke tingkatan 27 derajat. Sebab kalau nggak sah, jangankan 27 derajat, sholatnya aja kagak sah. Berarti masih belum sholat. Berarti dia ninggalin sholat. Yang penting sah dulu, nanti baru ganjaran 27 derajat. Kayak yang udah tuh, kalau di dalam masjid, contoh nih, nanti bakal dijelaskan, nggak lebih dari 300 hasta atau 150 meter. Kalau di dalam masjid nggak dijarak lebih dari itu, nggak jadi masalah. Ini orang sembahyang banyak nih, masjidnya lebar banget nih, kayak di Masjidil Haram. Enti sembahyang di pelataran, masih masuk masjid misalnya, jauh lebih dari 200 meter, enti di belakang. Ini hitungannya sampai bukan imam, sampai makmum yang terakhir, ya. Atau sama-sama dalam masjid, orang sembahyang di bawah, masjidnya bertingkat, di atas masih masjid, karena yang imam yang enti nggak demen, jadi enti nggak mau dekat-dekat dia, enti jauh sembahyang, masih di masjid. Sah nggak? Sah. Cuma nggak dapat fadilah berjamaah yang 27 gitu. Paham ya? Itu salah satunya. Kalau bilang sah, sah. Ya. Nah kemarin sudah dibahas. Baik kan ada di masjid sembahyang berjamaah, ada dua-duanya imam dan makmum ada di dalam masjid. Tuh ya. Kedua, imamnya di masjid, makmumnya di luar masjid. Yang ketiga, imamnya di luar masjid, makmumnya di dalam masjid. Bisa. Ya banyak kan orang maksain. Entar ada contohin. Yang keempat, imam dan makmumnya di luar masjid, seperti sembahyang di majelis, seperti sembahyang di aula, banyak orangnya, atau di tanah lapang kalau lagi id. Iya, berarti imam sama makmum ada di mana? Di luar masjid. Nah, makanya harus belajar dulu kedudukan masjid.
Kemarin anu udah bahas, biar diulang lagi. Ini penting karena di akhir zaman orang pandai berbuat tapi nggak pakai ilmu. Berbuat bagus tapi nggak pakai ilmu. Makanya anu doain dari orang kaya yang bisa bangun masjid tapi diiringi oleh ilmu. Tanya sama ulama. Kalau nggak tanya ulama itu udah dapat ilmunya. Ya, bukan bangun masjid tanyanya sama arsitek. Bukan, arsitek boleh kita pakai, dia art. Ya, arsitek orang yang mengerti keindahan tata keramanya. Ini nggak pakai arsiteknya ada di rumah. Jadi maaf aja kalau caranya begini aja udah. Ya, ini bikin namanya sendiri. Dia dibantu memang am yang jalanin dah. Ini cuma kasih tahu abang ini. Aneh gali pondasinya, nanti tidak terusin dah yang bikin pondasinya. Nah, kalau pakai arsitek gua keren. Ya, kudu mahal. Nah, masjid boleh, cumanya harus konsultasi sama ulama. Kalau nggak pakai ulama repot. Nah, akhirnya apa? Banyak sholatnya kalian berjamaah nggak sah. Imam sah, ini nggak sah. Apalagi orang kita udah ngaji masih demen banget kalau sholat di belakang, ya nggak? Ya. Nah, itu belajar dulu masalah masjid, ya. Ya, ini nih belajar. Yang udah bahas kemarin. Ini orang bikin masjid, ini tanahnya nih, ya. Bisa ya? Baru diisi. Isinya pakai apa? Pakai cumi, pakai tinta. Pakai spidol, Ustaz. Pakai spidol. Kayak krayon. Hah? Ya udah. Ini dari titik ini nih masjid. Ini kita bikin garis saja ya, seakan-akan ini kan biasa orang kalau ada tanah kosong ya. Di sini sih boleh tanah lapang, ya, boleh perumahan, boleh jalanan, apaan aja dah ya. Karena kita nggak tahu kan di mana daerahnya. Bagaimana nanti aja dah kita lihat. Ini. Ya Allah. Mana lu tutupnya belum ada. Ya. Nah, tanah. Ini masjid. Nah, ketika orang mewakafkan ini masjid yang 1000 meter, ya, boleh bentuknya kotak, boleh bentuknya ya, pokoknya deh yang penting ada orang mewakafkan. Ini tanah dijadikan seluruhnya masjid. Ya. Orang wakafkan nih. Belum jadi masjid, masih berupa udah boleh buat sholat Jumat. Karena yang mewakafkan menjadikan masjid. Cuma iya mungkin baru bangun fondasi, baru ini. Dengan sholat Jumat boleh nggak? Boleh. Ya selama masjid yang lain kan jauh ceritanya. Kalau dekat ya kita pakai yang ada aja dulu. Tapi kalau emang nggak ada, ini boleh pakai Jumat. Karena udah wakifnya masjid. Kalau pengurus masjid bukan wakif, lain lagi pengurus. Ya. DKM. Hah? DKM. Yang wakif dulu ini. Nah, kalau ini masjid semuanya, kemudian dibangunlah. Nah, dibangun, kemudian di sini bikin WC, ya, bikin lapangan parkir. Ini haram nih dibikin WC nih. Ya, masjid dijadikan buat berak, buat kencing, nggak boleh buat sujud, buat ibadah, nggak boleh. Makanya ketika orang mau wakafkan masjid, maka dia wakafkan misalnya 1000 meter ini 700-nya buat masjid, misalnya 300-nya buat fasilitas masjid. Boleh fasilitasnya apa aja? Ya, kamar mandi, parkir, aula dan sebagainya. Boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Ya. Nah, maka ini yang jadi masjid, misalnya ini yang jadi masjidnya ini, ya. Baik, kita ceritanya segini deh. Ntar ini berarti masjid ya buat sholat. Ini masjid buat sholat. Ya. Kalau orang-orang dulu bikin masjid udah selesai, ini halaman-halaman yang ada lagi masalah, dibeli sama dia deh, jadi gede. Ya terjatuh, ada sebelah sini yang gedean ya, itu nggak jadi masalah. Bahkan depannya ada kuburan, nggak jadi masalah. Itu kan ini masjid, bukan masjid yang kita kuburan jadi masjid, bukan. Itu hadis Nabi yang kuburan jadi masjid, maksudnya kuburan dijadiin masjid buat ibadah. Kayak kita lihat agama lain, itu Nabi kasih tahu jangan begitu. Lagi sebenarnya masjid nggak ada urusan dengan kuburan, mau kuburan di depan ini. Ada orang yang nggak mau ada kuburan, nggak mau sembahyang masjid. Emang kita nyembah kuburan? Ya kan ditutup, emang di kuburan ada di dalam. Ya. Biasa,
Ya. Nah, ntar misalnya ada yang masuk di masjid Tanjung Barat ada itu WC-nya di sini nih, lebih enak sebenarnya. Jadi ada bakiak atau sendal. Jadi ketika ini bersih nih masjid nih. Coba kalau masjid di dalam gini ini basah nih karpet, karena keluar masuk orang jadi apa? Jadi kotor, bau kan kalau karpet basah, karena terlalu dekat sama ruangan sholat. Makanya bagusan kalau inti punya ini mesti dibikin di sini. Ya, oh tanahnya kecilan, tanah kecilan bikinnya sebelah sini. Pokoknya orang masuk ke masjid tuh udah pakai sendal gitu, bukan mau masuk ke masjidnya ya. Nah dari sini nih, kayak di Masjid Nabawi, ini jauh malah, ya. Kalau pernah umroh atau ke Mekah, jauh insya Allah inti pada bisa. Ya, maka dengan niat begini nanti rezekinya ada aja insya Allah. Baik, ya. Nah dari segi masjid nih, di tanah yang jadi masjid, biasanya dibangun itu misalnya apa, buat tempat sholat imam, apakah begini. Nah kemudian setelah itu di sini dibikin jendela, iya nggak? Ya dibikin jendela. Ini juga misalnya begitu nih. Nah ini yang di dalamnya nih misalnya, ini yang di luar nih, pakai topang-topangan dah. Nah itu tetap namanya bagian masjid, cuman ini dibilang serambi, ini serambi, balkon depan, terserah. Ini dalamnya. Biasanya orang model-model namanya arsitek, tapi lihat ketika ininya semua masjid, berarti ini semua bagian juga dalam masjid. Kalau dibikin WC di sini, isinya WC masjid, nggak boleh. Pahamin itu di situ dulu. Udah, kita nggak bicara yang salah, kita bicara yang ini aja. Kalau kita sembahyang di mana, kita udah yakinin aja husnuzon, kita nggak tahu yang wajibnya. Oh ini bukan bagian masjid. Nah makanya paling selamat kita sembahyang di dalam sini. Jangan sampai di luar-luar. Kalau di luar nggak jadi masalah, cuma tahu hukumnya. Karena beda sholat di dalam masjid sama di luar masjid ketika berjamaah. Itu permasalahannya. Kalau nggak tahu kita sholat, yang kemarin nanti dicontohin ya, digarisin, yang mana sah, mana tidak sah. Ya, nah jadi begitu. Soal bentuknya gimana nggak jadi masalah, karena bisa jadi orang bikin masjid ini masjid jadi masjid, semua di sini dibikin ruangan sama dia, di sini bikin ruangan, di sini bikin ruangan, nggak jadi masalah di Masjidil Haram. Ya, saking gedenya, itu kita blok. Nah, bedanya kalau ini bukan masjid gitu. Nah ini tanah ya, berarti kalau ini tanah pertama dibikin masjid nih secara datar nih tanah. Dia punya duit, dibangunnya di atasnya, mas, ya, terus sampai atas tuh bumi itu, ya sampai atas. Andai kata di atas dibikin ruang pertemuan, ini bahaya. Apalagi buat kawinan, orang yang head, orang apa, apalagi pakai ada dangdut. Paham ya? Boleh. Bagaimana kalau misalnya kayak di mall, orang bikin mall kan, bikin madrasah, ada duitnya, diwakafkan, bukan bangunan, bukan tanahnya, bangunannya bikin di atas. Ingat, bangunannya adalah wakaf, masjidnya jadi bangunannya wakaf jadi masjid itu. Ya, wakafnya bangunan. Kalau tadi kan wakafnya apa? Tanah di bawah. Ini pakai bangunan di atas, di bangunan, ya. Nah ini nggak jadi masalah, karena wakafnya hanya bangunan. Kayak kita lihat di mall-mall, benar nggak? Ya, atau di apartemen mungkin, stasiun, stasiun ini kan bertingkat ceritanya, tidur. Stasiun sih nggak ada masjid. Nah, paham ya? Jadi di bawahnya jadi aula ruang pertemuan, ya. Serbaguna, ruang serbaguna apa aja. Punya duit diwakafin atasnya jadi masjid. Nanti ini beda lagi nih. Gitu. Ini boleh, nggak boleh karena kan masjidnya bangunan, bukan tanah. Ingat itu, jadi masalah. Nah, yang lucu ada ini. Kan nggak ngerti. Ini tanah dijadikan masjid, tanahnya diwakafkan masjid. Berdirilah ini masjid. Pengurus, ingat, ini yang wakil biasa udah dia meninggal, padahal masih ada, nggak ngerti lagi.
Ada yang ngerti, udah meninggal, peganglah pengurus. Pengurusnya lagi dapat dana duit miliaran. Maka untuk dibikin, yuk biar dananya kencengan dikit, kita bikin ruang pertemuan serba gunakan, lumayan bisa buat perkawinan, buat rapat ini, ya. Maka dibangun masjidnya di atas. Paham ya? Masjidnya di atas. Padahal wakafnya tanah kan? Dipindahin, nggak bisa. Tanggung jawab itu pengurus. Ya. Karena wakafnya apa? Tanah. Dibangun masjid, tetap masjid dari bawah ke atas. Ya, makanya nggak boleh sembarangan, itu dulu kedudukan biar tahu. Oke? Ya, paham tuh ya? Jadi biar paham tuh tetap tentang masjid. Jadi kalau misalnya ente lihat di atasnya, bawahnya ada orang aula, ente lihat ini orang wakafinnya tanah apa gedung. Kalau gedung bangunan bawahnya bukan aula, masjid tetap. Orang tanahnya yang dirombak kan di pengurus, diganti, dijadiin apa? Dijadiin aula, atasnya padahal masjid juga orang bawahnya kok. Ya pengurus nggak ada urusan, bukan pewakif masalahnya, bukan yang wakafkan itu tanah itu. Ya, dibangun, diganti oleh pengurus, baru mendapat duit. Ya, kalau di atas nggak boleh masjid, dia ngerti nggak boleh di atas, diganti masjid ke atas. Aduh, ya, ini kita lagi bicara. Ya, nah di sini kan kita udah belajar dari awal. Ya, sebab ini masalah masjid. Kemarin-kemarin kan kita sholat berjamaahnya nggak bicara masjid. Apa? Yaitu adanya imam dan makmum tuh berjamaah. Kemudian imam, ya makmum nggak boleh lebihin imam, sejajar aja nggak apa-apa, cuma hukumnya makruh, nggak dapat pahala berjamaah. Jadi mesti agak di belakang sedikit. Minimal tumitnya si makmum, imam, ya di belakang jari-jari makmum gitu tuh ya. Ini jari-jari ini tumit imam yang paling belakang, nah gitu tuh. Nah, ya udah lalu silakan dilihat lagi. Kemudian apa lagi? Ya, kemudian makmum mengetahui perpindahannya si imam. Nah itu sholat jamaah. Ya, nah itu mau di masjid nggak di luar masjid, pokoknya sama. Kemudian apalagi diantaranya, yaitu gerakan sholat keduanya harus sama. Artinya ketika imam ruku, ya makmum ruku, imam i'tidal, gerakannya sama. Nah, perbedaan yang tentang ada sholat sujud tilawah, sujud sahwi sudah nggak dibahas lagi, ngulang lagi jadinya, nggak kelar-kelar sampai kiamat. Diulang-ulang. Ya. Kemudian apa? Makmum tidak boleh menyalahi imam di dalam sunnah yang kelihatan, yang mencolok. Ya, seperti sujud sahwi, sujud tilawah. Ya. Kemudian yang ke-6 yaitu yutabi'ahu, yaitu harus ngikutin si makmum akan imam, nggak boleh lebih dari 2 rukun, ketinggalan atau keduluin. Ya, kan bisa jadi imam masih diri, makmum udah sujud, ya. Atau imam udah sujud, makmum masih diri dan sebagainya. Udah dijelaskan itu semua. Itu boleh terjadinya di masjid atau di luar masjid. Ya, namanya sholat berjamaah. Ini kelakuan antar imam. Nah, bagaimana kalau kedudukannya di masjid? Nah, itu kan. Jadi tahu dulu masjid atau bukan masjid. Nah, ini posisinya jadi makmum di mana? Ini permasalahannya. Kalau sama-sama masjid, misalnya bertingkat, ya, bertingkat atas dan bawah, ini masjid. Asalnya memang masjid ya. Ini bawah masjid, jadi masjid dibikin bertingkat. Mau tingkatnya 2, mau tingkat 3, yang masalah. Baik makmumnya ada di tingkat bawah, imamnya di tingkat bawah, atau imamnya di tingkat atas, nggak jadi masalah. Tapi rata-rata di bawah. Andai kata di atas, boleh nggak? Boleh. Nah, itu sekarang kalau di bawah, ya ini di bawah nih. Ya, pokoknya udah di luar yang di masjid nggak boleh ngelewatin. Ini makmum, imam di sini nih, makmum ada di depan, nggak boleh. Itu udah syarat-syaratnya sebelumnya ya. Nggak pakai dijelasin lagi. Ini fikih begini emang jelimet, makanya orang nggak mau ngaji fikih. Padahal itu yang jadi inti masuk surganya gara-gara itu. Ya, makanya yang masuk surga setan nggak mau inti.
yang pusing, jelimet, males udah datang, jelasin apa sih Habib, padahal ini agama. Fikih ini baru masalah sholat, belum puasa, belum yang lain. Ya. Ini permasalahannya, udah dijelasin nih. Walaupun di masjid itu nggak boleh lewatin imam ada 3 rukun, itu dijelas tuh yang 2. Nah kalau masjid ini kedudukan kita masalah kita di dalam masjid apa di luar masjid, itu permasalahannya. Ya, nah sekarang kalau kita ada di masjid, kita ada di atas. Nih di sini belum penuh nih, belum penuh, masih baru setengah. Itu udah naik aja ke atas, orang ngaji lagi kayak kita nih. Ya, demen banget main di atas. Semayang deh di atas. Imam di sini sah sholatnya, cuma makruh, nggak dapat pahala. Sah nggak? Sah. Dari banyak kan yang tidak aja coba lu bertingkat deh. Bahwa belum penuh, biasanya bocah. Nah ada orang tua kayak bocah, apalagi itu orang tua ngaji lagi, jangan di bawah, jangan sendiri ya di atas. Bocah, ini belum penuh. Kalau udah penuh, baru pindah ke atas. Paham nggak? Kalau bisa di bawah dulu penuhin. Ya. Sama tuh saf berjamaah, penuhin dulu tuh, rapetin. Kalau inti lihat ada kosong itu maju. Kenapa? Biar rapet. Sebab kalau masih ada celah, masih belum full, di saf kedua belum dihitung. 2 nggak kehitung, berarti 3, 4, 5, 6 enggak. Sah nggak sholatnya? Sah, tapi nggak berjamaah jatuhnya. Rapet, baru nomor 2 rapet, nomor 3 ada renggang-renggang, ke-4 udah nggak kehitung sholatnya. Ya rapi, makanya orang sholat rapet, jangan main-main. Itulah kemarin dari apa? Copit. Ya, pada renggang sampai sekarang akhirnya takut banget pada ini. Sama cewek ngocok demen banget apa. Ya. Baik. Nah, permasalahan lagi yang tadi. Ini ruangan, ini masjid, ini aula serbaguna. Serbaguna. Kalau ini ruang serbaguna bawah, ini masjid, ini ruangan serbaguna, ini masjid, ya, taruh sama ini. Ini kalau masjid, ini masjid dulu, masjid sama masjid. Masjid sama? Berarti imamnya di masjid, makmumnya di masjid. Tangganya sebelah mana aja jadi. Mau tangga sebelah sini boleh, di tengah, di depan boleh. Paham nih ya? Tuh, karena sama-sama masjid, tuh enaknya masjid. Tapi kalau ini bukan masjid, bawahnya ini masjid, di atas ini aula, di imam diri di sini, maka yang namanya tangga atau dibilang penghubung itu nggak boleh ada di belakang, mesti ada di depan. Ya, kenapa? Karena ini aula. Karena syaratnya di situ yang kemarin sudah dibahas, tidak boleh membelakangi kiblat. Makmum ketika menuju ke imam nggak boleh belakangin kiblat. Kalau tadi di sini kan dia pasti ngebelakangin. Kalau sama-sama masjid boleh, tapi ini di luar masjid aula. Walaupun di atasnya masjid, tapi ini kan aula, maka di luar masjid. Ini ada pakaian bertingkat dulu, sama nanti yang kemarin kan gambarannya nggak bertingkat. Yang bertingkat. Nah, caranya gimana? Nah, kalau Anda belum pernah ke masjidnya Kiai Syafi'i Al-Zaki yang di Gandaria, tuh ya. Nah, karena beliau orang ngerti, beliau ini masjid di atas karena bawahnya ini pesantren, jadi masjid baru dibangun, wakaf bangunan. Nah, itu beliau kasih bolongan. Bolongannya ya bisa ditutup, jadi nggak permanen, jadi bikin tangga. Tangga itu tangga kayak bambu aja. Paham ya? Jadi kalau lagi Jumat diturunin. Tuh, paham ya? Dibuka. Nanti kalau udah selesai Jumat diangkat lagi, tutup lagi. Tukang ngerti dah. Paham itu? Ini ibarat ini ruangan atas, ini bawah serbaguna, atas masjid. Dibikin tuh 1,5 meter atau 1 meter, yang penting masuk orang satu nggak apa-apa. Yang penting tuh ada syarat makmum bisa menuju imam tanpa harus membelakangi
kiblat. Tapi ingat, ketika tangga dibuat, kan ada di belakang imam, itu tangga nih, ya. Nah orang sholatnya di sini, nggak boleh di sini, di belakang tangga. Ini sah semuanya. Paham nggak nih? Ya. Tangga ini nggak mesti permanen, boleh permanen boleh, nggak permanen boleh. Tinggal nanti dari atas tinggal ditarik aja, udah bambu aja boleh syarat. Apalagi tangga bambu udah taruh gitu. Emang buat orang lain kagak, buat syarat doang biar itu nyambung ke imam. Seandainya imam batal, makmum bisa menuju imam. Akan ada yang depan, iya ngerti soal depan banyak. Ini kan lagi penyambungnya, jadi kesambung tuh urusannya di situ. Kalau nggak di sini, adanya di sini, otomatis yang namanya makmum menuju imam ngebelakangin kiblat muter. Tuh, ya. Itu permasalahannya. Nah, sekarang kita bahas yang kemarin begini nih. Nah, ini masjid ya. Ingat nih, patokannya masjid, ini masjid nih. Ya, masjid. Bisa jadi ini dibikin ruangan. Biasa, ruangan, ya. Dibikin ruangan, dibikin apa? Serambi. Banyak gak masjid begitu kan ya? Ini kaca-kaca, ini pintu. Ya pintunya terserah sebelah sini ada, itu kan tergantung masjidnya, tergantung apa itu arsiteknya. Di sini ya, biasa ya. Dibikin apa nih? Kalau arsitek biasanya begini gitu. Ya, benar nggak? Benar banget ya? Dibikin pintu. Tuh, ada lagi di sini. Tuh, ya. Sampai digambarin begini. Kan nggak ngerti ngaji begini. Kagak ngerti masalahnya, kagak ngerti. Ini begini juga kagak ngerti, gue pulang nih. Gue pulang masuk kamar, gue keluar dah. Ya lu aja kagak paham gimana orang yang di luar. Yang cuma megang bendera gede-gedean kalau di mau lihat begitu. Pakai motor librong. Ya. Nah, udah kemarin ini masjid. Ingat nih, ini masjid. Ya, ini beranda nih. Ini berarti orang sembahyang di sini boleh nggak? Boleh, tapi dia punya syarat gitu. Ini yang batas begini nih boleh pakai tembok, boleh terbuka kan di makanya ini. Biasa kalau tanah batasan tanah pasti orang dibatasin ya, pasti dibatasin. Minimal nggak pakai tembok, pakai beton tuh di bawahnya. Ya jangankan masjid, tanah kita pagar nih, kalau kagak hilang. Ya. Nah, andai kata ini belum nih, ini tandanya doang, tapi istilahnya nggak ada pagar. Orang sembahyang berjejer begini nih, boleh nggak? Boleh. Cuma yang batasan masjid itu nih yang sah, yang ini kagak. Karena menuju imam ngebelakangin masjid, paham ya? Ini batasan ini mesti ngerti nih. Untung kalau batasan sekarang udah dipakein bata, pakai tembok. Kalau nggak pakai tembok, misalnya gitu masih belum gitu nih. Ya, tapi kita udah tahu nih patokannya. Ya, ini dari sini ke sini mesti itu. Tapi itu tuh benar patokan. Tapi belum. Ya, udah kita masuk di bagian dalam aja, jangan di luar. Kalau di luar kita jangan di sini, ada di sini. Karena nggak belakangin kiblat gitu. Nah, baik. Itu yang kemarin. Orang sembahyang orang di sini. Bayang di sini, apalagi banyak. Dia bisa ke imam. Tapi kalau di sini sembahyangnya di sini di luar, nggak sah. Ingat ya tuh, masih ada pakai digambar kan? Kemarin digambar kan? Nah, kalau di dalam sini sah. Kenapa? Karena bagian masjid, walaupun ini namanya finaul masjid, beranda, tapi tetap karena diwakafkannya untuk masjid. Cuma ini namanya beranda, ini ruang tengah, ya, ruang belakang, kamar mandi nggak boleh. Ya, apalagi apa aja namanya, paham ya? Nah, kalau ini misalnya di luar bagian masjid, boleh ditembok atau nggak ditembok, ya, atau dibikin beranda sama orang, tapi berandanya ingat patokannya di luar masjid beranda. Ini bukan beranda masjid namanya, paham itu tuh? Ya, makanya wajib kita mesti tahu ini beranda masuk bagian masjid atau bukan. Kalau bagian masjid nggak jadi masalah, tapi kalau di bagian di luar masjid, ya, dia sembahyang di sini nggak sah. Kenapa? Karena kalau dia mau menuju imam pasti belakang masjid atau mundur. Sedangkan di sini syaratnya nggak boleh mundur. Karena kalau belakang masjid dia mundur, sama juga. Orang jalan mundur apa ke depan?
Emang undur kan ke depan ya, kalau ke depan berarti pasti berbalik arah, Belakang kiblat. ngebelakangin kiblat, paham tuh ya? Nah, atau kalau orang sembahyangnya yang kedua mana itu? Yang kedua, ada tembok ya, begini. Nah, kalau ini tembok ini apa? Apa namanya? Masjid nggak jadi masalah. Tapi kalau dia di sini, nah, kan tembok nih, ya. Terus, ya, ini misalnya dipagerin. Nah, kalau nggak dipagerin di ke masjidnya nggak jadi masalah. Tapi ini di ke masjidnya pasti keluar ke sini. Ini bukan masjidnya ya, di keluarnya ke sini. Ngebelakangin nggak? Belakangin. Nggak sah. Ini tempat imam nih ya. Atau lagi yang ketiga, di sini sembahyangnya. Ini syarat, ini yang masalah enggak. Kalau ini berjejer banyak orang lagi sholat berjamaah ke Jumat sah. Kenapa? Di sini ada pintu, ya, ada pintu sah, ya gitu, sah, ya. Nah, bagaimana kalau di sholat ini dia sendiri, nggak ada yang dilihat masuk sini, maka tidak sah karena tadi yang syarat itu harus melihat imam atau melihat makmum yang melihat Imam. atau melihat makmum yang makmum melihat makmum kepada imam. Itulah tuba liman ro'ani, beruntung orang yang melihatku. Summa tuba kan gitu, yang tidak melihatku tapi beriman kepadaku. Tapi dalam hadis lain, beruntung orang yang melihat aku, beruntung orang yang melihat dan melihat aku, beruntung orang yang melihat dan melihat dan melihat dan melihat aku sampai hari kiamat. Ya halal jannah. Ya, sama begini. Walaupun kita di ujung melihat imam. Ya, yang di sini tetap nggak sah karena dia nggak melihat. Makanya kalau mau maju di depan, ya cari yang di sini. Nggak udah dapat, ya udah dalam di sini aja urutan. Jangan mau ke depan tapi sendirian. Ya, nggak bisa menuju imam kecuali dia ada di dalam masjid. Kalau di luar masjid, kayak begini nih, tuh, ya. Itu sembahyang di sebelah situ tuh. Itu menuju imam pasti kan belakangin kiblat. Ini masuk ke bagian masjid. Kalau masuk bagian masjid, oke. Tapi ternyata wakafnya cuma segini. Ini cerita contoh, ya. Maka sah nggak yang di luar? Nggak sah. Yang sahnya dari sono-sono. Kalau banyak, kalau di sendirian tuh sebaik di sono kagak sah. Kalau kagak kelihatan imam, ya. Tuh. Dan yang terakhirnya yaitu makmumnya di sini itu sama ya, tadi udah dibahas ya. Tadi tembok sini dulu keluar. Nah, itu kan ada 4 tuh ya gambarannya. Digambarin nggak satu-satu lagi udah begitu. Ya. Sah berjamaah karena sesungguhnya memungkinkan sampainya si makmum kepada imam itu yang tadi. Ya, walaupun harus membelakangi atau mundur ibaratnya atau berkelok-kelok jalanannya nggak jadi masalah. Makanya kalau di Masjidil Haram ya kita masuk kalau lagi belum penuh kita dimasukin ke ruangan. Kadang-kadang satu ruangan begini nih, nggak kelihatan Ka'bah, nggak kelihatan apa, tapi tetap ada nyambungnya sampai imam. Dan itu kita sembahyang kayak bersendirian, tapi walaupun gabung-gabung tapi tetap areanya dalam Masjidil Haram. Kayak gitu. Ya, jadi masjid ini ya nanti tergantung gambarannya dia. Ya, kadang-kadang kan nggak belum begini aja zaman sekarang, pakai ada ruangan sininya, ada ruangan situ. Kadang-kadang ada ruangan buat naruh sound, ada ruangan buat naruh keran dan sebagainya. Tapi kalau bagian itu masjid boleh-boleh aja itu sembahyang sebelah situ. Ya sampai ngeliat turun batang, ingin matiin dia bakal dibawa. Itu kendaraan abadiin gitu. Ya kendaraan abadi, maksudnya kendaraan yang pasti inti bakal naikin. Jadi inti nggak usah bangga, gue belum naik apa, nggak usah. Yang naik apa pun bakal naik keranda, kurung batang. Ya, gitu. Udah, itu permasalahannya. Ya. Nah, bagaimana jika antara keduanya idza kana bainahuma al-babul mughlaq fil masjid la yadur. Masjid yang terkunci, terbuka atau terkunci. Ya. Blok nggak jadi masalah itu dalam sholat, ya nggak bahaya pas sholat dulu sah sholat.
Adapun yang dipaku al-musammar fayadur, enggak sah. Ya, pintunya dipaku, ya, ditutup. Di apa namanya? Permanen ya, di permanen ya. Wah, ini pintu nih, tapi udah nggak bisa dibuka. Ya. Mungkin sengketa kali. Ya, gitu. Idza kana bainahum mahail yamna'ul murur. Jika adalah di antara makmum dan imam, ini masalah-masalah di dalam syarat-syarat berjamaah. Jika adalah di antara imam dan makmum ada satu penghalang yang mencegah lewat, nggak bisa lewat di situ, seperti zuzat, kaca fil masjid, di dalam masjid, fayaduru, maka bahaya, artinya tidak sah. Ya, kenapa? Ya, walaupun dia melihat pergerakan imam, karena pakai kaca kan, dia lihat, tapi nggak sah. Kenapa? Karena nggak ada sambungan di sini. Ya. Makanya kan tadi yang masalah sambungan begini kan di sini nih nyambung tuh, paham ya? Kalau ini masjid, kalau ini benar-benar ruangan nggak bisa kemana-mana dia, dipakai kaca tapi nggak ada pintu, ya melihat sih, tapi nggak ada pintu. Mau ke arah imam juga bisa, itu dalam masjid. Kalau di luar masjid, oh parah, lebih parah lagi. Ya. Nah, sebab ini kalau cuma karena ngelihat imam nanti orang pakai tuh. Nah, ya, ente rumah ente nih kan sembahyang orang banyak nih lagi sholat tarawih nih. Ya, di rumah begitu pakai TV aja. Iya, di Muslim banyak pakai TV, hotel. Iya. Ya. Itu kebiasaan hidup waktu di Indonesia. Atau di kampungnya dah, kita bilang Indonesia atau Indonesia mulu lagi. Di kampungnya. Ya, termasuk kampung kita di Indonesia gitu, atau di desa kita. Ya biasa emang udah apa ya? Udah kebiasaan, termasuk kita yang ngaji. Ya tapi kita mesti hilangin karena ini jelek. Apalagi yang ngaji. Ya, apa tuh? Biasa yang namanya dekat ame masjidnya itu kalau datang paling belakang. Benar nggak? Tantaran. Iya, kedengaran ke bini bilang, "Bang, udah Jumat, Bang." Itu, Bang. Azannya belum azan. Mentang-mentang sampai masjid, dia tahu belum azan. Yang jauh udah datang. Apalagi nggak kedengeran azan, udah buru-buru kita datang. Ya, kalau nggak kedengeran azan, yang kedengeran azan komat belum datang. Karena dekat sama sampingnya, begitu tuh. Ya, makanya kalau emang benar ada yang ngerasain kalau hotelnya jauh duluan di Palestina itu belum kedengeran azan udah lihat yang jauh-jauh Masjidil Haram jauh-jauh tuh ya udah pada itu 10 kilo 5 kilo coba yang pada di depan dan belakangan ya begitu jadi itu godaan namanya ya godaan ya udah begitu. Kita yang ngaji begitu sama di majelis taklim begitu kan. Ya walhasil lah ya kayaknya kita amalin tuh kalau kita bisa jalanin ya. Ada yang jadi hilang berjamaahnya, ada yang hilang sholatnya nggak sah, itu yang bahaya. Itu tidak disyaratkan juga memandang orang di dalam masjid. Jadi cukup yang penting nyambung kita liatin yang di luar masjid itu yang tadi yang kita sembahyang banyak nih kita di sini nggak jadi masalah, kita pandang nggak mesti harus mandangin yang di dalam masjid, mandangin imam, oh jauh ya kadang-kadang nggak kedengeran. Nah kalau sekarang enak udah ada speaker, ada yang mic ya, ada speaker. Kalau zaman dulu kan speaker juga baru 1800 kali ya. Iya, ada zaman Nabi 1400 tahun yang lalu. Nah itu ada Bilal namanya. Gitu. Jadi jangan pulang dari sono pakai musola di samping imam ngomong, bikin rusak itu. Imam juga jadi keder. Sami Allahu liman hamidah. Itu buat kalau nggak ada speaker. Ya atau yang gede kayak Masjidil Haram atau apa takut imam nggak kedengeran. Ya. Nah misalnya kira-kira imam teriak tuh istilahnya lagi sembahyang cuma kedengeran 10 baris. Ini baris 11, 12 nggak kedengeran nih. Nah maka di sini nih di baris 10 ada Bilal, bukan ada imam, ada Bilal buat nyambungin suara yang baris ke 11. Hampir 20 nggak kedengeran, ada lagi nggak jadi masalah. Kita kencengin dengan niat
niat tasbih, niat takbir, ya jangan niat nggak beritahu orang, enggak. Niat biasa, cuma rada kencengan biar yang lain dengar, karena kita bisa dengar aja udah remang-remang, yang di belakang kita nih masih baris panjang nggak kedengeran. Itu boleh. Ya. Kemudian berjamaah, ya nggak bahaya, layak dulu, artinya sah. Tahallul syari, diselingi adanya jalan raya bainal imam wal makmum, antara imam dan makmum. Tuh, antara imam, ya, ada jalan raya. Kita sembahyang di sini, boleh nggak? Boleh. Pernah nggak? Sembahyang depannya jalan raya masjid. Masjid udah kebenuan, jalanan mending kalau ditutup. Kalau ada ditutup kan ya, ada yang kagak, ya tutupnya tergantung. Kalau jalan protokol ya nggak boleh ditutup. Ya kemarin ngeliat di Depok itu, ya bikin kawin ditutup setengah, dibongkar ya. Di dalam mana itu? Depok 2. Jalanan kayak Kali Suren, jangan. Kan jalan dalam, jalan desa ya nggak apa-apa. Kalau jalan kabupaten atau jalan provinsi, jadi jalan raya jangan ditutup loh. Ya, itu. Kalau ada duit, kawin biar ada duit di gedung kan selesai. Kalau mau kecil jangan dipaksain jalanan umum ditutup. Itu masalah pakai apa namanya? Polisi tidur, tanggul, itu juga mesti lihat-lihat jalanan mana. Ya nggak boleh sembarangan. Ya. Jadi ada hukum-hukumnya. Baik. Nah, wa kadzalika nahar al-kabir, begitu juga ada apa namanya? Ada sungai yang besar, nggak jadi masalah. Wal bahru baina safain, walaupun ada danau, ada laut, ya, masih jarang sih. Itu kalau ada begitu nggak jadi masalah. Ya, nggak membatalkan antara imam dan makmum. Ya. Gitu juga kalau makmumnya di tempat yang tinggi, imamnya tempat yang ini kayak berbatu-batuan gitu, ya, itu nggak apa-apa. Cuma di dalam masjid ini ada perbedaan pendapatnya, ya, jangan terlalu tinggi, itu hukumnya makruh, ya, dibikin undakan gitu. Nah, kalau sobat kecil aja katanya nggak jadi masalah deh, nggak usah 10 cm ini. Tapi kalau bisa rata antara imam dan makmum, jangan pakai ditinggi-tinggiin gitu untuk buat tempat makmum, apalagi tinggi banget segini nih, udah tinggi nih termasuk, ya, buat makmum atau imamnya, makmumnya di bawah, jangan, udah samain aja, udah ratain. Kata biar kerenan dikit, ini bukan rumah, ini masjid. Ke rumah terserah dapur tinggi, nggak apa ya, itu jangan terimam berpleset. Ya, ini masalah soal berjamaah rata antara imam itu sebaiknya. Beda kalau ngajar, ya, ngajar duduk di bangku atau ini bukan sok-sok imamnya atau ini supaya kelihatan ke belakang, apalagi orangnya banyak dan sunnah. Seperti halnya khotib di atas mimbar. Nah, maka belajar bagaimana Nabi Muhammad ketika di atas mimbar, kan dipakai pelemah-pelemah tuh, ya, diinjak buat injekan Nabi. Akhirnya dibikin tangga. Awalnya nginjekin itu bekas pelemah-pelemah, jadi asal tinggian. Dan sekarang tiga apa namanya? 3 tangga tuh, karena Nabi dalam riwayat ini mengucap amin, ya, buat isau-isau dan mimbar tuh ketika Nabi naik mimbar, amin, ini nggak bahas di situ ya, 3 kali, makanya bikin dari depan tuh sunnahnya, ya, dari depan tinggi di atas, bukan pakai apa namanya podium, bukan. Kalau podium mau maulid nggak apa-apa ya, tapi kalau khutbah Jumat di masjid jangan pakai podium, sebaiknya pakai, karena sunnahnya kelihatan dari ujung kaki sampai ujung palanya, bukan pakai podium. Ya, kalau belum punya, ya masjid usahakan itu biar pakai mimbar yang dari depan gitu. Nanti bisa lihat di tempat-tempat ini, ya, ada yang mahal banget, kreatif, keren, ya enggak. Itu masalah duit. Ya, kalau nggak ada duit ini nggak jadi masalah, bikin aja seperti biasa, asal ada tangga ke depan gitu. Udah dipegang apa? Tongkat, ya. Karena banyak ada khutbah yang benar-benar dijalanin sunnahnya, ada yang kagak. Nggak jadi masalah sih, ini masalah sunnah, nggak jadi batal, nggak, ya, tentang khotib. Ya, itu sunnah kita megang tombak sebelah kiri, ya, kanan kita untuk megang, bukan buat nunjuk-nunjuk, ya, kita megang teks aja udah, kalau kagak tangan kita diam. Itu, ya, sunnahnya tangan kiri. Nanti itu bicara nanti masalah Jumat, ya, itu masjidnya dulu. Makanya, ya, itu yang kudu diperhatikan. Jadi kalau misalnya inti punya ada masjid, inti lihat ini bagaimananya, nah itu udah belajar, jadi nggak bingung. Nah, untuk kita lebih enaknya
amannya nih, nyari amannya, kalau kita sholat di masjid lebih baik di dalam. Udah dekat imam, pahalanya kan dipasang. Ya Habib gimana? Ya datang awalan, gitu, paham ya? Kalau nggak datang awalan, ya inti tahu, ya arah mana yang inti bisa supaya sah. Karena belajar. Makanya aneh biar imamnya mesti nggak salah kalau udah nggak di dalam bagian luar, ya itu nggak paling depan di saf pertama. Kenapa? Karena harus ngebelakangin imam. Kalau ini masjid, kalau bukan masjid, nah paham ya? Jadi agak dimundur. Jadi yang masuknya nggak belakang ini. Nah biar anda tahu kalau Jumat ya nggak pernah di depan sebelah sini. Kenapa? Jadi kalau masuk ke imam nggak ngebelakangin. Takutnya yang kita di beranda ini masuk area masjid, apa cuma tambahan setelah itu, ya. Masakan wakif orang dulu kan nggak gede-gede, mungkin segini, cuma karena tanah masih luas, ada nih, ya lebarin doang, pengurus, bukan yang wakaf masjidnya, bukan, ya itu. Nah, jadi ya, sebaiknya kalau kita memang bisa di dalam, itu lebih baik tidak di dalam. Ini kita awal-awalan, ya, buat nanti inti tahu fadilah sembahyang berjamaah atau fadilah sembahyang Jumat, apalagi emang ini biasa sih yang udah rata-rata kita pasti kalau sembahyang Jumat ke masjid. Kalau sembahyang berjamaah enggak tiap hari, bisa tiap hari bagus buat ini. Bisa berjamaah apalagi dalam masjid karena pahalanya besar. Apalagi yang tahu masuk masjid doa-doanya dibaca, niat iktikaf di dalam masjid, ya dapat. Kalau yang tinggal niat iktikaf ini enggak dapat. Wallahu a'lam bishawab, rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji ya Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Ya, madzhab bala iblis. Apa kata iblis? Ya, dari minggu-minggu yang lalu sudah tuh ya digoda orang yang sholat. Ya, bukan goda nggak sholat ya, enggak. Kalau nggak sholat udah jelas. Ya, iblis kadang-kadang takut sama orang nggak sholat. Kabur dia. Kalau orang nggak sholat nih, ya malam tidur, apalagi sampai mabuk, terus iblis kabur. Ditanya tuh ya, dalam satu riwayat, kenapa lu kabur? Lu dari pagi godain dia. Gue takut kena laknat yang kedua kali. Gue cukup terlaknat sekali itu sampai keturunan gue. Kenapa? Karena nggak sujud sama Nabi Adam. Allah perintahkan sujud, aku nggak sujud. Padahal sujudnya penghormatan antara makhluk kepada makhluk. Sujud penghormatan, Allah suruh sujud bukan sembahyang, bukan. Perintahnya Allah dilanggar sekali. Itu cuma sana sujud penghormatan. Malaikat sujud, perintah Allah. Iblis nggak mau, karena dianggapnya Adam nggak ada apa-apanya, hebatan gua, nggak mau. Allah laknat dia jadinya. Ini iblis yang ngomong, bagaimana tuh dia makhluk Allah yang disuruh sujud sama penciptanya. Gue sih nggak pernah nentang sama Allah. Cuma gue tentang sekali-sekalinya urusan anak Adam. Walau kayaknya urusannya sama Tuhannya. 5 kali lagi sujud. Dia lebih laknat dari gue. Tuh lihat. Ya, makanya orang yang nggak sembahyang matinya bisa jadi kafir. Ya, faiza mata tarika lis-shalah wa fi maradihi laki Allah taala wa ghadbana alaihi. Ya usram. Ya Allah murka, amat murka. Maka sampai dikatakan man taraka sholatan muta'ammidan faqad kafara. Ya, orang yang sengaja nggak sholat, ya maka dihukumin dia kafir secara nyata terang-terangan. Ya walaupun ulama mengatakan kafirnya nggak kafir akidah, ya kafir kufur kepada nikmat Allah. Tapi kan paling serem, ya iblis saja takut sama Allah Taala dari itu. Nah makanya dia kabur. Baik, sekarang ceritanya orang yang sholat. Nah yang sholat bagaimana nih digodanya? Ya tadi tuh dilama-lamain tantaran, udah sholat digoda begini lagi, udah tuh ya dari minggu-minggu yang lalu. Anda belum bikin belum ngambil video ini dipotong-potong yang Anda rangkum khusus untuk mazhab bola iblis. Terhenti itu baru episode berapa itu ya. Terus sampai akhir mainin tangan, sholat sih mainin tangan, sholat sih begini. Nah sampai masalah nguap.
sholat kita ngopi, itu setan itu semuanya. Ya. Udah sampai selesai kita karena pakai ilmu, alhamdulillah nyerah setan, kalah. Baik. Kemudian lagi setan juga goda iblis ini pada orang yang miskin, orang yang sakit-sakitan, yang punya masalah, punya musibah, supaya nggak sholat. Kenapa? Itu kan buat orang yang kaya aja, yang punya nikmat dan sebagainya. Itulah goda-godaannya. Ya. Kemudian terakhir apa kata iblis? Ini masih banyak sih, bukan terakhir. Maksudnya yang akhir dari pelajaran kita kemarin. Baik, ya Muhammad atafrahu bi ummatik wa ana akhruj sudusa ummatik minal Islam. Ya Muhammad, tidakkah engkau tahu? Ya Muhammad, jangan kau merasa apakah yang kau, kenapa engkau mengira atafrahu bi ummatik? Kenapa harus kau bergembira dengan umatmu? Apa yang kau girangin, yang kau senangi dari umatmu? Saya anak akhruj sudusa ummatik minal Islam, saya ngeluarin 1/6 dari Islam. Apa yang kau senangi, apa yang kau gembirakan buat umatmu? Kan Nabi gembira ke umatnya. Ya, semuanya masuk surga. Kan kita dengar dari ulama-ulama juga. Ya, tapi setan kasih tahu iblis, ya, jangan bangga-bangga dengan umatmu. Apa yang kau senang dari umatmu? Sedangkan aku akan mengeluarkan mereka 1/6 dari Islam. 1/6 dari Islam ya, keluar Islam jadi murtad. 1/6. Itu belum lagi yang durhaka, yang lawan. Ini keluar dari Islam. Ya, itu yang ngasih tahu. Kemudian faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi bertanya, "Man jalisuk?" Siapa teman duduknya? Jalis, majlas. Nah, kita sering dengar ya, majlas. Apa sih kalau bahasa Indonesianya? Kongko. Hah? Iya, majlas gaple, majlas mencatur, majlis namanya majlis. Ya ngopi kayak apa nih teman duduk, yang namanya tempat kongko. Siapa teman kongkomu? Nabi tanya. Ini beda-beda masalah sodikuk, jalisuk, teman. Artinya tapi beda loh. Ya ini bahasa Arab. Jalisuk berarti teman kongko. Tongkrongan. Teman tongkrongan. Nah, teman tongkrongan. Ya kalau itu begitu paham deh ya. Gola akilu riba. Orang yang makan riba. Nah, riba gimana ini panjang lagi ceritanya. Ya, riba itu bagaimana panjang lagi. Sekarang orang minjem 100.000 sampai kita 20 tahun baru bayar 100.000. Lah kagak ada harganya. Lo yang zolim jadi. Paham ya? Nanti belajar itu. Ntar nggak bisa sembarangan. Ini ada unsurnya, nggak ini. Ya, tetap 100, tapi nanti ada rasa terima kasih, inti lebihin dan sebagainya. Itu ada, bukannya riba. Nanti akan belajar itu. Ya, makanya bisa apa yang kita makan bisa riba, apa yang kita nggak makan bisa ini macam-macam. Pokoknya tahu dulu, orang yang makan riba itu adalah teman kongkonya iblis. Man jalisuk, siapa teman kongkomu, teman tongkronganmu? Gola akilu riba. Kata iblis, yang makan riba. Gola faman sodikuk. Siapa sodik itu teman. Sodik kata sodako. Teman sodik apa ya? Teman. Tapi sodako apa ya? Jujur. Ya, siddiq. Nah, jadi sahabatmu. Nah, teman yang bisa dipercaya. Paham tuh ya? Sodik teman. Gorin teman. Teman bareng tuh. Ya, muqtarinan bi fi'li. Ya. Sodik itu istilahnya kalau kita bilang teman kepercayaan dah, ya bahasanya apa sekarang? Sahabat, nah, sahabat pena. Ya kalau tongkrongan belum tentu jadi sahabat, tongkrongan. Kadang-kadang kita nongkrong di kita tempat media, rokok gua habis mulu media. nongkrong ya. Nggak pernah jejak rokok gua mulu. Gua beli sebungkus, gua rokok baru 2 sampai rumah gua itu tinggal 6. Berarti 6 hilang itu. Lu rokok berapa? 12. Jadi bingung nih, nggak ngerti matematik. Siapa sahabatmu? Gola az-zani, orang yang berzina. Teman tongkrongan pemakan riba. Sahabatmu, ya siapa sahabatmu? Az-zani, orang yang Gola faman doji'uk. Doji'uk sama, tapi doji ini dari kata doji meniduri gitu ya, tempat tidur tuh. Kencan. Ya. Nah, teman kencanmu. Gola faman doji'uka. Siapa teman kencanmu? Ya, teman kencan, teman kencan.
Ya, iblis punya teman kencan. Itu masuk kan nih? Enggak, alhamdulillah, insya Allah sampai mati. Gola as-sakron, orang yang tukang mabok, ya, tukang minum, kayak tukang ngepel, tukang ngepel, bukan ngepel ini bukan, ya. Nempel maksudnya, yopil. Ya, kang mabok, as-sakron, kang mabok, ya, itu adalah kekasihnya teman kencannya. Dikencani sama iblis. Faman daifuk, siapa tamumu? Faman daifuk, siapa tamumu? Wah, iblisnya punya tamu. Ya, gola asari, ya, kang nyolong, tukang korupsi. Oh, kang korupsi. Kita lagi sudah musibah nih, bala ini, ya, lagi rame kan ya, bala. Ini nggak mikirin, bala tuh yang terbesar saat ini, ya. Uang 300 triliun, 200 triliun ialah hukuman 6 tahun. Itu musibah sebenarnya. Begitu musibah itu. Ya. Gola sari, ya. Apa ya? Cangcolong, pencuri, ya apalagi ngerampok. Ya, ini nyuri, sari itu beda, nyuri diam-diam. Ya, beda ngerampok terang-terangan. Kalau di laut namanya perompak. Ya, kalau di jalanan namanya begal. Beda tuh, begal, perompak, perampok, garong. Nah itu bahasa dulu kalau garong loh. Ya, itu terang-terangan. Kalau nyuri, maling, diam. Kalau ngerampok datang terang-terangan. Kalau nyuri, diam. Sarik nih, nyuri diam. Apalagi ngerampok, paham ya? Apalagi terang-terangan. Sarik, tuh tamunya iblis. Gola faman rasuluk, siapa utusanmu, rasulmu? Wah, iblis punya rasulnya, utusan, duta. Gola as-sahir, penyihir, dukun. Apa lagi? Iya, sihir. Apa sihir kalau ini namanya santet. Iya, santet. Ya, pokoknya begitu deh, yang main-main gitu. Itu utusannya, makanya dia hasil emang dikasih sama iblis. Togel. Iya. Main Gunung Kawi. Gobul. Nah, inti kan punya Tuhan, kenapa ini nggak minta sama Allah Taala? Inti dagang warung, takut ini pakai itu tuh pakai penglaris begini pakai setan begini. Ya biarin aja. Yang dimain sama makhluk Allah, bahkan dia lebih mulia, mau sama yang nggak lebih mulia. Lah itu yang siapa? Mau Allah yang Ar-Razzaq, yang Maha Rezeki, jangan takut. Karena inti yang lemah tauhid inti yang Allah Ta'ala ya kalah. Makanya jangan lemah, makanya jangan pernah percaya gitu-gituan. Ya, makanya bola nggak percaya. Brazil main bola, Jerman, Indonesia nggak menang. Hah? Kalau percaya di gituan pakai gituan aja coba. Hah? Iya kayak di kampung-kampung katanya gitu, gini kan berasa nggak enak gitu, dibikin diri gitu, ya mah nggak kan dulu kita kalau main bola tuh ngomong gitu, kalau kita didukunin gitu ya, sebenarnya sih bukan, emang lo goblok, karena malu pulang kampung gitu tuh dulu gitu, main di kampung lain kita pas pulang kalah, ya kan anak-anak kampung nanya. Itu dikerjain kalau bilang iya kita kalah strategi kan malu kalau orang kamu bilang emang lo goblok kan malu jadi kita ya bilang aja dikerjain gitu aja dikerjain percaya kita zaman dulu pas udah gue belajar agama kagak itu alasan mereka aja kayak inti dihipnotis emang intinya aja lagi bego ya gitu itu kan permainan semua ini yang ngomong gini-ginian orang yang ngerti. Ya, yang ngomong ini yang tahu ahli gituan bukan kata aneh waktu dia pernah terjadi tuh. Ya, ini praktisi namanya ya. Praktisi yang ngomong. Itu mainan semua. Kita telepon orang, gua santet lu, gua telur lu, langsung ini lemah. Padahal baru main. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Tidak ada yang membahayakan buat diri kita langit dan bumi. Ya. Dengan nama Allah, Bismillah tuh dengan nama Allah. La yadurru, tidak ada sesuatu yang bisa berbahaya. Apapun baik di atas bumi, di atas langit, di bumi atau di sekeliling. Wa huwa sami'un. Udah satu. Keduanya lagi, semuanya dengan izin Allah. Allah nggak izinin, kalau nggak berhasil. Ya, itu sudah. Kembali kepada siapa? Allah.
Ya, makanya harus punya tauhid sama Allah Ta'ala. Karena ini terlalu percaya begituan, ya akhirnya masuk ya ke dalam hal begitu. Kenapa? Memang setan mauin begitu. Ya, satu bahasa Anda pernah ceritain, ya satu kisah membaca Anda pernah taruh di Facebook, ya, yang tapi Anda bikin dengan kisah hikayat Betawi gitu tuh. Ya, jadi ada pohon besar itu nggak ada yang bisa ngerubuhin karena dia penunggunya anak muda tebang aja, terus tebang nggak apa-apa, kalah itu jin. Emang ada penunggunya, benar ada penunggu, tapi karena dia taat sama Allah kalah itu jin, ya kalah itu jin. Ya. Oh, begitu kerjaannya. Nah, suatu saat ada pohon yang besar mau diberi lagi tuh karena dia jadi tempat syirik. Kenapa? Karena kan iblis begitu setan, punya orang pada nuhanin nih, pada naruh ini, maka dia bakal ngumpul di situ. Paham nggak? Yang aturan kagak jadi ada. Kenapa? Emang sengaja-sengaja agar orang lebih percaya kepada selain Allah. Maka dia ngumpul di situ. Ya, berantem iblis, kalah nih iblis. Iblis janji jangan ditebang. Lu kasih hadiah dan setiap sholat ada hadiah fulus di situ. Nah, ini yang tadinya karena Allah sekarang udah berubah karena Iblis. nah, karena peceng. Karena namanya apa sih? Duit dah, duit apa udah. Ya, karena udah duit, jadi janjiin udah duit. Sholat ada duit, sholat ini kan begitu setan. Ya, janji ini cuma nikmat sesaat. Ya, pada akhirnya, wah kagak ada, boleh tipu sama iblis. Emang jangan tipu iblis, ya dipercaya. Didatangin lagi, mau ditebang, ya akhirnya kalah itu anak muda. Yang awalnya dulu menang karena Allah. Yang keduanya diberantem bertempur kalah. Ya. Dia bingung, kok pertama menang sekarang kalah. Kata iblis, yang pertama lu berjuang karena Allah, sekarang berjuang karena duit kagak ada. Karena dunia. Paham ya? Jadi kalau ente berjuang karena Allah Ta'ala, ya dilindungi Allah Ta'ala. Ya. Baik. Qala fama gurratul ainik. Siapa cahaya matamu? Kita kan punya cahaya mata supaya anak istri kita gurrata akyun. Nah, sekarang cahaya mata, iblis punya cahaya mata nih. Ya, kesenangan dia. Ya, cintanya gitu, cintanya ya seperti anak, istri. Gola fama gurratu ainik, siapa cahaya matamu, penyejuk matamu. Gola al-halifu bit tolak, orang yang suka sumpah dengan kata cerai. Ya, kuceriin lu. Nah, itu ya sama. Ya, kalau laki ngomong begitu cerai langsung, walaupun cuma bercanda. Ini hukum nih Vicky. Ya, bercanda atau main film. Ya, suami istri kebetulan main film. Dalam filmnya skenarionya harus menceraikan istri. Aku ceraikan itu. Paham nggak? Aku ceraikan kan. Biarpun istri nggak mau, abang tetap jatuh cerai. Gak ada urusan dengan perempuan. Perempuan teriak, cerai bang, cerai. Nggak jadi cerai. Perempuan ngomong cerai, jadi cerai nggak? Enggak. Yang jadi apa? Laki-laki buat bercanda. Atau dia tekelap. Bahasanya tekelap. Nah, ini baru ketemu untuk ketelap emosi, luar kendali, cerai, jatuh cerai. Ya, Anda nanganin sampai perempuan itu nelfon, dia ini, ya tetap, ada telepon, nanti ngomong tetap. Bininya mau ngebelain lakinya, kemarin lu bikin kesel bini laki lu, laki-laki lu tekelap, ya, gitu. Dia bilang tetap, dia nggak percaya, tanya aja deh, sampai hari ini kasih link budaya, ya, apa kalau takut nggak percaya mana? Ya, sengaja kasih link-link ulama-ulama yang dipercaya. Ya tahu dijalanin mereka kagak, artinya ya harus nikah lagi. Ya, apalagi sampai lebih dari iddahnya udah habis. Karena udah 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, mungkin udah setahun. Ya, mesti ulang lagi nikah lagi. Tapi kalau masih di bawah iddahnya baru seminggu, 2 minggu, ya udah rejak tuki. Aku kembali karena jatuhnya udah cerai. Kalau sampai 2 kali, 3 kali, ya mesti kudu kawin dulu sama orang lain. Gitu, kawinin dulu udah kawin gitu. Iya, jangan rahman, belum pengalaman. Tadi colek-colek doang. Karena mesti harus dulu, harus berhubungan. Ya, sampai berhubungan, benar bukan jorok. Nah, nanti kalau udah itu awi ceraiin lagi. Nah, iddahnya habis, baru lakinya yang dikawinin. Kalau bininya mau, kalau bininya nggak mau, biar kata kecil lumayan, cabai-cabai rawit. Iya, merana. Ada yang nolongin gitu, ada. Romli kali mau jadi
Job, Kalau ada job. yang ada yang cari apa namanya talak 3 ya. Talak 3 saya ada pakai bikin di depan Bikin rumah. bang. Jasa servis. Iya, kalau istri 3 kan nggak boleh lagi menikah suami kecuali nikah dulu. Makanya jangan sampai Islam baik masih ngasih, ya. Nah, hati-hati 2 kali, hati-hati yang ketiga bahaya loh. Ya, nggak bisa. Nah, atau buat bercanda, ya. Aku ceriin lo, atau tokelat, atau dia mabuk, nggak sadar tetep tuh. Jadi jangan gampang-gampangin masalah cuma kata-kata, cuma kata-kata, kan cuma pilih selamat doang. Di luar Islam atau apa ya? Ada kan kata-kata, jangan gara-gara kata-kata bisa kafir, gara-gara kata-kata bisa tuh tadi ngomong ceri. Apalagi kata-kata soal tauhid, hati-hati ya. Kalau perempuan gimana? Perempuan ya ngomong ceri kagak ngerti ceri, ya gitu. Dia menuntut ke hakim bisa nanti itu bicaranya di dalam ilmu perkawinan nanti. Ya seperti lakinya udah KDRT. Udah apalagi mencederai bahaya, nah itu lapor langsung bisa, kan nikahnya dikau lapor ke kau kan ada pengadilannya, nanti diperiksa semuanya, kalau memang benar, jadi. Tapi kalau semata-mata nggak ada apa-apa, nggak boleh. Kalau ini nikah lagi gitu, bininya minta cerai nggak bisa, udah nikah kan nggak mencederai, benar nggak? Baca akdu nikah nggak? Apa namanya akdu nikah ya? Apa namanya? Bukan akdu nikah. Sigota alik ya kalanya. Saya sebagai suami 2 doang tuh. Apa? Apabila itu apa enggak kan sigota alik? Hah? Tidak menafkahi. Nah, ntar di rumah baca lagi ya. Baca depan bini. Tuh, ada enggak? Kalau itu mencederai, enggak masih nafkah 6 bulan, tertuntut lamanya. Maka istri berhak menuntut cerai. Suami kan ya? Bener gak? Kita baca lagi di rumah lupa ya waduh ya. Oh iya, ini jangan jadi dalil terus nggak begitu. Nggak ada kalau soal kawin lagi, ini minta cerai nggak ada emang, nggak boleh haram. Nah nanti belajar malam minggu ketiga, ya besok tentang Ustaz nanti mau ngumumin tuh, ya duluan nanti undangan lagi. Ya itu ada itu di dalam hadis ini. Siapa istri yang sering minta cerai, apa itu dia duluan minta cerai, nanti di yaumil qiyamah mukanya nggak ada lagi. Nggak bertulang ya. Makanya laki-laki juga jangan ya, karena langsung bercerai. Kalau perempuan juga jangan minta bercerai, kecuali tadi kalau memang disakitin, cedera, KDRT atau memang nggak dikasih apa sama sekali, silakan. Tapi minta tuntutan, kalau cuma cerai doang percuma. Ya datangin ke hakim, bilangin kalau misalnya ada demikian. Tapi kalau nggak ada urusan yang dua itu nggak usah. Ya udah ya semua masing-masing punya cobaan, laki ada cobaannya, istri ada cobaannya, suami istri kadang-kadang akur tapi cobaan ke anak akur, semua cobaan tetangga cobaan saudara, apa aja ada, rapi semuanya, penyakitan nggak penyakitan udah tempatnya gempa mulu. Ya atau ente tinggal di daerah yang sekarang kita lihat sedang diperangi dan sebagainya, bisa nggak? Saya ini kan beruntung di sini ya, soal kiri kanan nggak nemen ente atau istri atau suami, udah maafin, apa namanya, sabarin, kita alhamdulillah tinggal di Indonesia yang aman, yang nggak ada perang, itu udah nikmat ya. Jadi kalau ngomongin semuanya punya masalah, semuanya punya ujian dan sebagainya ya. Nah yang penting tadi tuh jangan berkata yang tidak baik. Doa paman habibu, dan yang terakhir ini sebelum nanti minggu depan lanjutin, siapa kekasihmu, habibu, siapa kekasihmu? Kasihnya doa tarikus sholatul jum'ah, yang meninggalkan sholat Jum'ah. Kemudian nanti kita akan lanjutkan lagi, ini sebaliknya nih ya. Dan Rasulullah tanya, siapa yang melemahkan, yang menghancurkan punggungmu, maksudnya melemahkan kamu ya, orang yang berikan di jalan Allah. Terus siapa yang melemerkan badanmu, siapa yang yang menikam jantungmu, yang bikin detak jantungmu, dan sebagainya. Jadi kan yang keren-keren tuh buat iblis. Kalau sekarang ya, yang mengalahkan iblis. Iblis yang ngalahin iblis, siapa aja tuh ya, orang jalan Allah. Ntar ada yang ada orang yang di jalan Allah, ada orang yang di mana lagi tuh, sedekah rahasia. Sedekah rahasia, orang yang banyak istighfar ya. Nanti kita lanjutkan minggu yang akan datang, panjang umur, sehat afiat.
Wallahu a'lam bishawab. Dan untuk fikihnya, ya, ada yang mengingatkan untuk fikihnya kita tutup dulu sholat berjamaah, memang udah selesai karena nanti lanjutannya insya Allah habis puasa a'darus sholat, ya. Uzur, ya benar ya? Apa? Betul Ustaz. A'darus sholat. Makmum al-imam. Iya, Ya, benar. ya. Jadi uzur di dalam sholat antara imam dan makmum. Ya, nanti tuh penerangannya ada lagi, nanti ada uzur. Ya, ada uzur masalah alasan-alasan di situ. Ya, itu nanti insya Allah setelah puasa, insya Allah panjang umur sehat afiat. Adapun untuk minggu depan, karena tinggal sebulan setengah lagi, ya, tinggal 6 pertemuan. 6 pertemuan ini kita isi dengan bab puasa, karena hukumnya wajib akan datang puasa, kita wajib puasa. Maka mengetahui ilmu puasa itu pun hukumnya wajib. Maka sebelum puasa wajib kita nuntut ilmu puasa. Kalau kagak dosa gitu. Kalau inti emang udah tahu ilmunya, alhamdulillah. Tapi kalau belum tahu ilmunya, harus tahu ilmunya, wajib. Ya, setiap ilmu yang wajib atas kamu, setiap amal ibadah yang wajib atas kamu, maka menuntut ilmunya pun wajib. Kalau yang sunnah, menuntut ilmunya sunnah. Sekarang orang ngerjain yang sunnah, kadang nggak sunnah lagi. Enggak wajib yang nggak perlu. Ya, misalnya ilmu apa nih? Ilmu yang gaib yang nggak tahu. Soalnya pada coba deh. Setan kayak gimana ya mukanya gitu. Coba. Ya nggak perlu gitu-gituan. Ya. Yang lebih ada ilmu hisab, ada ilmu pengobatan dalam Islam, ada. Perlu boleh aja. Cuma ada yang lebih wajib, ilmu ibadah, terutama sholat itu, ya, puasa, haji, umroh. Ini belum wajib, tapi ketika udah panggilan haji wajib manasik kan. Belajar ilmu haji itu manasik ibadah, belajar ilmu haji. Tapi dari sekarang boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Ya mudah-mudahan bisa pergi haji. Ya, sambil ini kan pengajaran ini kan bukan satu doang. Artinya inti belajar bukan sama aja jual. Ya mungkin ada ulama-ulama yang lain pas ngajar bab haji, bab umroh, haji nggak apa-apa. Jangan pakai gue belum haji. Lah jangan. Mudah-mudahan Allah catat karena ada kepengenan inti untuk belajar. Tapi mudah-mudahan ntar ketemu sabar ya. Kalau belum tempat-tempat lain. Artinya kita mau puasa nih yang kelihatan aja di muka kita. Berarti ilmu yang kita pelajari tentang puasa hukumnya wajib. Kita belajar insya Allah ya dalam 6 pekan. Kenapa? Memang banyak. Jadi nanti dari sekecil-kecilnya sampai yang sesunah-sunahnya yang orang jarang lakuin, itu bisa lakuin. Insya. Dan ada yang kadang-kadang ini nggak agak biasa, padahal hukumnya batal dalam puasa itu seperti reak, ya seperti reak, ya ditelan lagi sama dia padahal nggak boleh. Ya, seperti ludahnya ada kecampur najis, ya ditelan itu batal. Kan syaratnya ludah ditelan ada 3, yaitu suci, murni, dan tidak mutanajis dan tidak keluar dari bibirnya yang merah, dari bibir yang merah. Misalnya udah keluar gitu, ditelan lagi, batal nanti kalau masuk. Ya gitu. Nah nanti ya pembahasan yang lain lagi banyak tentang cium istri, saking puasanya bininya nggak dicium juga, boleh cium. Yang penting bukan dengan syahwat. Ada kan masalah semua di sini, nyicipin, sampai nanti pas buka puasa jadi berantem sama bini. Wah kalau ini kan bang kita sama-sama puasa bang. Emang nggak puasa? Puasa. Jangan pakai nyalain, bini jadi berantem. Ya, nah gimana? Boleh nyicipin tapi jangan ditelan. Nah, buat orang yang puasa yang ada kebutuhan dia. Tapi kalau lakinya ujung-ujung itu nggak boleh, makruh. Ya, lu menikmat aja udah. Nah, yang kalau memang itu yang masak, ada itu semuanya. Ya, makanya kalau kita belajar semuanya jadi jernih, jadi paham, jadi enak. Islam itu luar biasa, enak, nggak dibikin susah buat kita, apapun juga. Tapi ingat, jangan dibikin gampang-gampangin. Ya, Islam itu mudah, simple, enak, tapi bukan berarti untuk digampang-gampangin, nggak mau belajar. Itu aja. Mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat, dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
يا ربنا اعترفنا